Hai Sobat Gupi Perspektif, gimana kabarnya? Nggak terasa ya sudah 4 bulan lebih kita di rumah-rumah terus. Ya, mungkin teman-teman sudah melihat beberapa video-video sebelumnya. Itu juga rekamannya ya kebanyakan di rumah. Sekarang kita jarang ketemu lagi sama Prof, sama Senior Dian dan teman-teman lainnya untuk mengadakan podcast yang bisa bahas masalah-masalah seputar Gupi. Jadi sementara kita bikin video sendiri-sendiri, terus ya seperti inilah. Kita harap teman-teman juga nggak bosen dengan video-video dari kita. Minggu lalu baru saja dibahas masalah seleksi. Nah, apa yang Sobat Gupi Perspektif lakukan dengan hasil seleksi ikan gupi yang tidak sesuai dengan standar atau kriteria itu? Atau biasanya mungkin ada teman-teman yang sebutnya itu ikan gupi afkir, bisa juga cendolan atau apapun istilahnya lah. Yang penting bukan cendol yang pakai es itu loh ya. Ikan-ikan seperti itu apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah dibuang atau dijual murah? Atau jadi pakan ikan predator atau hewan predator lainnya? Atau ada teman-teman juga yang menjadikan itu sebagai pupuk tanaman? Ya, kasih komentar ya. Apa-apa aja yang teman-teman lakukan dengan ikan-ikan yang tadi kita sebut afkir atau yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Kalau ikan gupinya cacat, kayaknya nasibnya udah bisa dipastikan ya. Pasti jadi pupuk atau jadi pakan predator tadi. Yang pasti udah itu pasti dibuang lah. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Misalnya seperti jenis warna biru di ikan gupi, lalu ada yang keluar warna merah. Contohnya seperti AB blue atau blue grass atau albino blue sky. Itu cuman dari warna loh. Mungkin ada lagi yang misalnya dari coraknya kurang bagus, seperti jenis yang red, yellow, black, purple, white. Yang jenis-jenis lace dimana coraknya ada yang full atau penuh misalnya. Terus keluar yang coraknya misalnya tidak rata atau tidak jelas, atau coraknya berubah menjadi seperti mosaik, atau ada yang malah jadi polos, atau cuman coraknya separuhnya lagi nggak jelas. Nah, apa yang teman-teman lakukan dengan ikan-ikan seperti itu? Mungkin ya biasanya sih ada juga sih yang mau misalnya dijual ke pasar ikan atau toko-toko ikan hias lainnya ya. Itu bisa dijual dengan harga murah atau dijual jantannya aja. Yaitu juga kalau misalnya teman-teman punya kenalan yang pedagang atau pemilik toko ikan hias yang mau membeli ikan-ikan tersebut. Lah, terus bagaimana dengan teman-teman yang cuman sekadar hobi punya ikan-ikan seperti itu? Apakah masih harus tetap disimpan atau dikemanakan? Sementara mungkin akuarium atau tempat yang dimiliki sama teman-teman itu terbatas. Dan nasibnya ikan-ikan itu harus dikemanakan. Apakah seperti tadi lagi harus dibuang atau jadi pakan atau jadi pupuk? Ya, di sini kita harus memikirkan itu juga ya sebelum kita piara ikan gupi. Jadi kita bukan sekedar melihat ikan gupi yang bagus atau indah, atau misalnya kita beli jenis albino full red atau full black ataupun lainnya, terus kita piara, terus hasil dari anakannya itu murni nanti 100% keluar sama dengan indukan yang kita beli. Jadi kita harus memperhitungkan anakannya nantinya. Biasanya yang keluar itu mungkin tidak 100% sama seperti indukannya. Selalu aja ada yang
tidak sesuai dengan standar. Bisa dari warnanya, bisa dari coraknya, bisa juga dari bentuk badannya, dorsalnya, ekornya, atau apapun lainnya. Ya namanya juga makhluk hidup ya, kita tidak bisa memperkirakan semuanya itu. Jadi teman-teman udah harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah nasib ikan-ikan yang tidak jelas seperti itu akan kita kemanakan? Kadang kalau kita lihat atau kita perhatikan, ikan-ikan seperti itu ada keluar yang meskipun kelihatannya tidak sesuai dengan standar atau apa, ada yang bagus. Ya kalau misalnya memang bagus sih ya pasti kita simpan sendiri atau malah dijadikan seperti indukan baru untuk menghasilkan jenis-jenis yang baru. Tapi terkadang juga banyak keluar yang memang hasilnya itu tidak ada di standar manapun. Jadi kita sendiri bingung apakah ikan ini harus dimasukkan ke jenis A atau ke jenis B atau ke jenis C, karena mau dikemanain pun maksudnya itu tidak ada yang cocok gitu loh. Nah ikan-ikan seperti itu akhirnya nasibnya seperti apa? Mari kita dengar ini pendapat dari pakar ikan gupi. Menurut Alan S. Bias, waktu acara World Guppy Contest ke-18 di Tampa, Florida, USA, Amerika itu pada tanggal 5 September 2015 yang lalu, beliau pernah mengatakan seperti ini. Don't be so quick to call that anomaly that show up. Keep some note or take a digital photograph to record. More importantly, pass it on to a breeder who may have the interest to study and develop it. Ya, yang artinya itu setelah di Google Translate itu kurang lebih ya seperti inilah teman-teman ya. Mungkin ya lafalnya juga kurang jelas atau apa, teman-teman nanti translate aja sendiri. Jangan terlalu cepat teman-teman itu membuang misalnya ikan-ikan yang muncul tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus kita itu disuruh untuk menyatat atau minimal bisa merekamnya, misalnya di foto atau apapun ya dicatat lah seperti itu. Kalau yang paling penting itu, kalau teman-teman misalnya seperti tadi itu keterbatasan tempat dan lain sebagainya, mungkin ikan-ikan yang seperti tadi itu yang enggak sesuai dengan standar atau kriteria yang teman-teman inginkan itu bisa diberikan atau dikasihkan ke teman-teman sesama breeder lainnya yang tertarik untuk mempelajari atau meneruskan misalnya ikan-ikan tersebut. Ya mungkin dipakai buat silangan atau apa, sehingga teman-teman yang diberikan ikan itu bisa mengembangkannya menjadi ikan atau jenis baru lainnya. Ya intinya ya kita itu harus sabar. Itu untuk membuat atau menghasilkan jenis yang baru itu butuh waktu ya. Jadi selain butuh waktu juga butuh tempat. Ya karena misalnya tempatnya teman-teman itu terbatas ya mau nggak mau ya, kalau nggak bisa dijual ya sebisa mungkin kasihkanlah ke teman-teman yang punya ketertarikan untuk meneruskan ikan-ikan tersebut.
Terus yang paling penting lagi harus direkam atau dicatat atau didokumentasikan. Bisa melalui catatan-catatan atau melalui foto-foto atau video, dimana nanti mungkin itu bisa menjadi kayak semacam pengalaman yang bisa dibagikan ke sesama peternak atau pehobi ikan gupi lainnya. Misalnya saya pernah mencoba menyilang ikan A dengan jenis B, terus hasilnya jadi C atau D atau E. Nanti kalau ada teman-teman yang nanya atau apa, kan bisa saling berbagi ilmu seperti itu. Jadi teman-teman baru lainnya yang akan mencoba udah punya gambaran kira-kira kalau misalnya saya piara ikan ini, terus nanti anakannya akan menjadi seperti apa. Ya kalau masalah waktu atau sabar itu teman-teman mungkin punya pengalaman masing-masing. Kayak saya dulu pernah ditanya, ada teman yang mau membeli ikan misalnya jenis albino full red, terus tanya, setelah dia beli satu pasang terus beranak, terus dia tanya, bro, ini ikan AFR yang saya beli kok warnanya nggak ada, atau warnanya ini kok kurang merah sih, atau warnanya kok nggak full, merahnya cuman sedikit toh, atau gimana. Pas ditanyain, loh emang ikannya anak-anaknya udah umur berapa, terus dibalas sama dia, oh baru 2 minggu. Lah kan bingung juga kita harus menjawab seperti apa. Ikan-ikan seperti AFR, albino full red itu kan butuh waktu juga ya untuk tumbuh besar dan keluar warnanya. Jadi teman-teman kan juga perlu tahu siklus ikan gupi itu dari umur berapa sampai umur berapa, terus keluar warna atau keluar coraknya dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin kelihatannya simple lah, tapi harus dimengerti juga. Ya, kita lanjut lagi dengan perkataannya Alan Sbias tadi ya. Dia juga ada mengatakan seperti ini. Just because a class does not exist to exhibit result today doesn't mean it will not exist in the future. Just because a new expression doesn't meet a standard of today does not mean it cannot be improved upon in the future. Yang kalau diartikan secara bebas kira-kira seperti ini ya. Jika saat ini belum ada kelas tersendiri waktu lomba untuk ikan yang kita hasilkan hari ini, itu nggak berarti di masa depan atau di suatu saat kelas untuk ikan yang kita hasilkan itu nggak ada. Terus kalau hanya karena ekspresi atau maksudnya ada muncul ikan-ikan aneh yang tidak standar dengan kriteria lomba hari ini, itu nggak berarti suatu saat nanti ikan yang kita hasilkan itu nggak bisa diperbaiki. Nah, kembali lagi ke awal tadi ya. Jadi kadang ikan yang kita hasilkan itu memang nggak standar mungkin menurut kita atau menurut aturan-aturan baku yang sudah ada. Tapi kalau kita punya waktu, kalau kita punya tempat ya, kalau kita sabar, mungkin suatu saat akan muncul ikan-ikan bagus dari ikan yang tidak standar itu. Cuman gimana kita menyeleksinya, gimana kita mengembangkannya, dan kita bisa perbaiki ikan dan kualitasnya itu menjadi sesuai atau cocok dengan standar yang ada. Saya cuma berharap andai ada sobat gupi perspektif yang mau meluangkan waktunya buat mengamati, mencatat, memfoto ikan-ikan gupinya. Kalaupun misalnya tempatnya terbatas ya bisa menawarkan ke teman-teman lainnya sebelum membuang ikan gupi yang tidak standar itu.
Ya syukur-syukur sih tetap dipiara dan dikembangkannya. Gupi itu nggak cuman menampilkan keindahan warna, corak, dan bentuk ekor atau dorsal yang beraneka ragam. Ikan gupi juga menawarkan misteri dan teka-teki untuk digali dan dipelajari lebih lanjut. Ya, semoga di channel Gupi Perspektif ini kita bisa saling berbagi, saling melengkapi, dan terutama untuk saling membagi pengalaman kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Salam Gupi Perspektif.